Skripsi. Dengar kata itu aja kadang udah bikin pusing ya kan? Rasanya kayak ada monster besar yang nunggu di akhir perjalanan kuliah. Tapi gimana kalau saya bilang sebetulnya ada peta yang bisa mengubah monster itu jadi jalan yang jelas banget? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bongkar isi panduan tugas akhir. Anggap aja ini bukan buku aturan yang bikin ribet, tapi justru alat paling canggih buat bikin skripsi kamu sukses. Ngeliat tumpukan kertas revisi, daftar isi yang panjangnya minta ampun, wajar banget kalau kita jadi gentar. Rasanya tuh kayak mau mendaki gunung yang tinggi banget, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Tenang, perasaan itu normal kok, kamu nggak sendirian. Oke, sekarang coba kita balik cara pandangnya. Buku panduan ini bukan beban tambahan, tapi ini adalah peta kamu. Peta yang udah dirancang khusus buat nuntun kamu lewatin setiap tanjakan, setiap tikungan, sampai kamu tiba di puncak, gelar sarjana kamu. Ini dia rute perjalanan kita. Kita mulai dari ngertiin kenapa ini disebut peta, terus kita bedah anatomi skripsi itu kayak gimana, kita kuasai aturan-aturan teknis yang paling penting, lihat gimana tiap jurusan punya jalurnya masing-masing, dan terakhir, kita tutup dengan kunci sukses buat kamu. Jadi, tujuan utama kita di sini adalah belajar cara baca peta ini. Gimana cara pakainya biar perjalanan skripsi kamu jadi lebih mulus, lebih efisien, dan gak banyak drama. Oke, mari kita mulai operasi bedah. Sama kayak bangunan, skripsi itu punya struktur dasar yang sama. Yuk kita lihat dulu kerangkanya. Nah, yang keren dari ini itu kesederhanaannya. Mau kamu anak ilmu komunikasi, teknik informatika, manajemen, atau jurusan apapun, skripsi kamu pasti punya 3 pilar ini. Bagian awal, bagian isi, sama bagian akhir. Pahami 3 hal ini aja, setengah dari perjalananmu udah aman. Jangan pernah sepelekan bagian awal. Ini bukan sekedar formalitas loh. Lihat aja daftarnya, banyak banget kan? Tiap halaman ini punya fungsi dan aturannya sendiri. Salah dikit aja di sini bisa bikin kamu bolak-balik revisi cuma gara-gara urusan format. Sayang kan waktunya? Nah, ini contoh nyata kenapa detail itu penting banget. Halaman sampul sama halaman judul kelihatannya kan sama persis ya. Tapi coba deh lihat lebih teliti. Di halaman judul itu ada 1 baris kalimat tambahan soal tujuan skripsi. Detail kecil tapi esensinya beda jauh. Panduan ini penuh dengan hal-hal kecil tapi krusial kayak gini. Oke, sekarang kita masuk ke aturan main yang nggak bisa diganggu-gugat. Anggap aja ini fondasi teknis yang wajib dipatuhi semua mahasiswa, tanpa terkecuali. Coba lihat tabel ini. Ini adalah spek yang udah harga mati, kertas A4 80 gram, fontnya Times New Roman ukuran 12, spasinya 1,5. Saran saya, langsung atur template dokumen kamu dari hari pertama sesuai aturan ini. Ini bakal menghemat banyak banget waktu dan sakit kepala di kemudian hari. Pernah penasaran nggak? Kenapa sih margin kiri harus 4 cm, lebih lebar dari yang lain? Jawabannya simple dan praktis banget. Buat penjelidan. 1 cm ekstra itu disiapin biar tulisan kamu nggak ketelan pas skripsinya nanti dijilid jadi buku. Tuh kan, semua aturan ada alasannya. Nah, ini dia salah satu jebakan Batman yang paling sering kena. Nomor halaman. Aturannya padahal jelas. Buat bagian awal dari halaman judul sampai sebelum bab 1, pakai angka Romawi kecil. Begitu masuk bab 1 sampai akhir, ganti ke angka Arab biasa. Posisinya juga udah ditentuin. Salah format di sini udah pasti jadi coretan revisi. Yuk, lanjut lagi. Kalau tadi aturan teknis itu ibarat jalan tol yang sama buat semua, sekarang kita bahas jalan setapak yang beda-beda buat tiap program studi ya. Tabel ini nunjukin banget kalau skripsi itu bukan cuma satu macam. Anak komunikasi mungkin bisa milih antara riset atau laporan magang. Anak manajemen bisa bikin rencana bisnis. Intinya, peta kamu sama temenmu yang beda jurusan itu bisa jadi beda banget rutenya. Jadi, poin paling krusialnya apa? Ini dia. Bab 4 di dalam buku panduan itu adalah bagian yang paling personal dan paling wajib kamu baca. Disitulah semua aturan main, sistematika penulisan, dan jenis tugas akhir buat jurusan kamu dijelaskan secara detail. Jangan pernah mulai nulis sebelum kamu hafal sama bab 4. Baik, kita udah keliling menjelajahi peta ini. Sekarang, mari kita simpulkan poin-poin terpentingnya jadi semacam checklist biar perjalanan kamu dijamin sukses. Ini dia rangkumannya. Pertama, kuasai struktur 3 bagian. Kedua, beresin format universal dari hari pertama. Ketiga, yang paling penting ya, cari tahu jalur khusus jurusanmu di bab 4. Oh ya, jangan lupa manfaatin lampiran di bagian akhir panduan buat nyontek contoh-contohnya. Dan yang paling utama, ubah cara pikirmu.
Panduan ini ada buat ngebantu, bukan buat nyusahin. Pada akhirnya, semua yang kamu butuhkan udah ada di panduan ini. Petanya udah di tangan, rutenya udah jelas. Sekarang pertanyaannya balik lagi ke kamu. Apa langkah pertama yang akan kamu ambil dalam perjalanan ini?